Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Tiwi Titu. Apa kabar Tiwi? Baik, Bayu. Tiwi, kamu punya pengalaman mistis nggak sih yang bikin trauma, yang sering teringat sampai sekarang? Sebenarnya banyak sih, cuma yang paling diingat itu waktu pas Titu ada di satu base camp bareng. Kita menempati rumah itu karena memang dari dalam keadaan rumah kosong. Jadi aku pertama kali tinggal di situ dari seminggu pertama itu aku sering dimimpiin. Mimpinya macam-macam ya, cuma yang lucu adalah kayak berurutan. Jadi aku dititipin bayi merah sama perempuan setengah baya gitu. Dititipin, pertama keadaannya kayak di dalam gedung runtuh, tapi itu kayak dikejar-kejar orang. Bayinya laki-laki. Aku kayak sekuat tenaga nih gimana caranya biar bayi ini nggak bangun. Terus nanti pas keesokan harinya aku mimpi lagi, bayinya udah agak gedean, anaknya udah agak gedean, tapi itu kayak sambil main-main. Berikutnya lagi sampai terakhir itu aku kira-kira anak itu umur 3 tahun, anak laki-laki, dan itu kayak lagi di taman bermain. Aku lagi main tapi dia kayak nitipin aku sama anaknya yang paling gede juga. Masih si ibu yang sama? Masih si ibu yang sama, tapi aku nggak pernah dia nggak pernah ngeliatin mukanya, dan aku samar-samar anak kecil ini pun aku ingetnya kayak anaknya lucu sih, cuma aku lupa mukanya seperti apa. Cuma memang kayak berurutan gitu selama seminggu pertama itu. Kau pernah nanya ke orang nggak sih mimpi ini artinya apa sebenarnya? Apa emang ada ya penghuni dari tempat itu? Enggak sih, cuma beberapa temanku yang sempat main ke situ tuh ada yang memang punya sixth sense, dan dia tuh ngeliat kayak, kamu suka ada aneh-aneh nggak di sini gitu. Aku bilang iya, aku bilang gitu kan. Dia langsung diam, terus dia bilang di sini tuh yang tinggal di sini itu ada satu ibu-ibu muda, punya anak 2, satu perempuan umurnya 7 tahun, yang satu lagi anak laki-laki umurnya 3 tahun. Dan itu kayak exactly persis banget itu mirip sama apa yang aku mimpiin. Mudah-mudahan malam hari ini Tiwi baik-baik aja ya. Kita akan ketemu segera dengan partisipan yang pertama. Oke. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku sering menyakiti istrinya karena bisikan setan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Pram. Selamat malam Mas Pram. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda saat ini? Driver. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Keganjilan dalam hidup saya. Keganjilan seperti apa? Pengaruh-pengaruh hal-hal gaib seperti itu. Terus mengalami suatu hal di dalam tubuh saya, ada suatu hal double seperti itu. Double apa ya? Double hal yang bergerak-gerak seperti itu. Terus pernah suatu ketika tuh seluruh badan saya kayak ditusuk-tusuk. Itu karena sakit atau memang ada hal gaib menurut Hal Anda, gaib. Mas Pram? Kenapa Anda yakin itu hal gaib? Karena sudah banyak untuk berobat kemana kesana kesini, sudah seperti itu saya. Secara medis nggak ada masalah sebenarnya? Saya kontrol, sering kontrol ke rumah sakit. Terus di saat saya sholat pulang kerja, suara pasir pun jatuh di atas plafon rumah kamar saya seperti itu. Tapi Terus nggak kelihatan ya, hanya dengar suaranya. Saya nggak bisa ngelihat ini. Saya melihat suara habis saya sholat, saya mengaji, suara pasir jatuh. Terus kemudian apa yang terjadi? Di kaki saya ini, saya terasa ada kayak suatu hal ditusuk-tusuk seperti itu. Di tapak kaki saya ini. Ini ada suatu penggerakan di sini. Itu sejak mendengar suara itu? Iya. Iya. Kamu pernah punya pengalaman kayak gitu? Enggak sih, Enggak ya? Jadi memang saya pernah ke orang pintar, ke dukun, ditaruh benda sama dia,
berupa pelor, terus ada benda yang lain-lain. Saya sempat datang ke dia meminta untuk melepas semuanya, tapi mereka tidak mau melepas. Kenapa mau dilepas dan kenapa nggak mau? Saya tidak tahu alasan mereka. Alasan waktu mau melepas? Karena saya ingin sembuh, ingin Pengen baik, bersih. pengen bersih. Karena kan saya selama ini kan di bawah pun tidak enak dalam diri saya ini. Pelor yang waktu itu dikasih, Iya. itu di mana ditaruhnya, ditempelnya? Saya sih terasa untuk saat ini di sini kayak ada terasa nih kayak ada suatu benda Di leher. di leher. Masih Kadang-kadang ada? tuh, iya, kadang-kadang kayak saya kayak dicekek gitu. Tujuan Mas Pram Iya. datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Untuk kesembuhan, ingin mengetahui apakah memang ini kesalahan saya, apa memang ada orang yang ingin menyakiti saya. Karena sempat saya bertanya-tanya, saya dijadikan sebagai tumbal sama seseorang, tapi saya tidak tahu gitu. Anda dijadikan sebagai tumbal? Iya, karena kadang-kadang secara logika nih saya seperti ular. Baik, kalau begitu kami akan ajak Mas Pram Iya. untuk ketemu langsung sekaligus mencari jawaban dari semua pertanyaan dan mudah-mudahan ada solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kita akan ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Pram, kelahiran tanggal 15 Maret 1981. Memiliki sifat yang keras dan tegas. Selalu merasa diteror dan dibisiki makhluk gaib yang terkadang membuat Pram gelap mata. Hingga menyakiti istrinya sendiri. Menurut mata batin saya, tubuh Pram sudah dipengaruhi oleh sosok hitam besar yang mempunyai cakar yang berlumuran darah. Tidak hanya itu, di sini saya juga mencium sosok tersebut tidak akan berhenti sampai ada korban nyawa dari orang terdekatnya Pram. Saya melihat adanya sosok bertubuh besar mempunyai cakar yang tajam, menguasai pikiran Pram, dan sangat berbahaya sekali. Saya akan memecahkan teka-teki misteri ini pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mas Pram Iya. lahir tanggal 15 Maret 1981. Iya. Mas Pram ini sering mengalami gangguan belakangan ini dari fisik dan juga dari pikiran. Dan dulu pernah mendatangi orang pintar atau dukun ya. untuk mendapatkan apa namanya melindungi diri lah ya. Seperti itu. Tapi dikasih pelor dan Iya. diminum, ada Iya. di leher rasanya Iya, sampai sekarang masih nyangkut. Iya. Pernah mendengar juga suara ledakan di atas genteng Iya, rumah, seperti itu. tidak Suara kelihatan, pasir, ya. dan sampai sekarang tapi nggak pernah melihat sosok gaib, Tidak belum pernah. hanya merasakan. Merasakan saja. Oh, oke. Saya berbicara dengan Mas Pram saat ini. Saya merasakan ada yang beda di diri Mas Pram. Ketakutan dan rasa curiga juga bercampur aduk di sini. Saya merasa Mas Pram juga mencurigai seseorang. Iya, benar. Tapi apakah jika Mas Pram sendiri tahu kalau misalnya pelakunya siapa, bakal marah apa enggak? Nggak tahu. Anda akan dendam nggak? Oh, saya sih saya serahkan pada Yang di atas. atas saja. Nggak akan sakit hati? Tidak akan. Saya akan menyerahkan pada atas karena semua perbuatannya pasti akan berbalik gitu aja. Tapi gangguan-gangguan itu yang kamu lihat itu dari mana, Roy? Gangguan-gangguannya ini sebenarnya dari efek guna-guna. Itu yang saya rasain sih. Tapi saya melihat sosok wanita nih misterius. Siapakah itu di dalam tubuhnya Mas Pram? Saya merasakan ada sosok wanita di sini. Misterius sekali. Entah ini hantu atau orang beneran. Saya juga masih mencari tahu sih sebenarnya. Koreksi saya ketika saya salah ya.
kamu juga mencurigai istri kamu ya yang guna-gunainnya. Iya. Iya, seperti Masa itu. istri sendiri kirim guna-guna? Ya, nggak tahu juga ya. Mungkin ini suatu hal yang suatu hal yang gimana? Yang nggak wajar gitu? Iya, nggak wajar. Seperti apa nggak wajarnya? Ya dalam kehidupan rumah tangga saya gitu. Gini, Iya. kalau ada orang mengirim guna-guna, pasti kan karena ya entah itu mungkin sakit hati, dendam, atau marah, atau ada tujuan tertentu. Menurut Anda kenapa kalaupun ada guna-guna dari istri, alasannya apa? Kurang tahu juga ya. Mungkin dulu Dia pernah sakit hati dengan Anda? Iya, mungkin seperti itu. Tapi entah kenapa hawa makhluk gaibnya juga di diri Mas Pram sangat tinggi sekali loh. Saya melihat kamu juga dipengaruhi oleh sosok wanita misterius berwujud hantu ternyata. Membisiki kupingnya untuk... jadi dia dibisikin, Mas Pram itu dibisikin oleh kekuatan gaib yang bikin halusinasi. Oke. Termasuk bisikan ini istrinya yang melakukan ini guna-guna ini. Betul. Jadi membuat acak adut semua inner circle, semua sistem semuanya yang ada di depan mata. Tapi nanti kita akan buktikan satu persatu perlahan bahwa sebenarnya siapa yang salah, siapa yang benar, nanti pasti akan ketahuan. Oke. Sosok ini menyeramkan banget loh, Roy. Ada di dalam dirinya Mas Pram atau kamu ngelihat ada di dalam studio? Ada di dalam dirinya Mas Pram. Jadi dia tuh kayak ini lagi duduk dan dia kayak lagi duduk juga gitu di samping. Di samping kanan. Benar-benar saya merasakan yang hawa magis. Lagian ya, saya juga heran sama Mas Pram. Iya. Sukanya berkunjungnya tempat-tempatnya aneh-aneh Makam, gitu. keramat, ziarah. Jadi nggak heran kalau ini nyantol. Oh, ini datang dari situ. Iya mungkinan. betul. Saya merasa Mas Pram juga membawa sesuatu ya. Aroma yang saya cium kayak jimat atau benda keramat. Kemudian dari ini dari paranormal. Ini Boleh saya lihat kok? boleh. Dibuka. Dia kok mukanya kayak marah, bukan marah tapi bengis banget, jahat Bengis banget dan ini ada taringnya. My goodness. Aduh, Mirip kayak leak ya? Kayak seperti itu tapi bukan. Roy, ini dia dari barang yang dia keluarin ini apa yang kamu rasain, Roy? Yang satu serem, yang sebelah bulu-bulu itu boleh diperlihatkan kah? Oke. Saya nggak mau nyentuh sih sebenarnya. Saya akan situ lah. Itu apa ya, Mas? Belum macan. Belum aja. Kalau yang itu Ini onyx. dikasih sama seseorang. Bukan dari orang yang sama. Bukan dari orang yang sama. Coba Fungsinya apa sih sebenarnya masing-masing ini buat apa? Melindungi diri. Ya seperti itu. Menurut saya dua benda ini adalah dua benda misterius dan menyeramkan. Terus terang saya lihat di sini, ini kayak ini seperti rumah bagi para makhluk halus yang pernah kamu kunjungi di tempat-tempat yang angker-angker itu. Jadi makhluk halusnya tuh bisiknya gini, istri kamu yang mau curi, istri kamu yang bunuh, istri kamu, kayak gitu loh. Emang terasa Saya, ada hasutan-hasutan yang selalu dibisikin gitu? Iya, pemikiran dia saya terasa di sini gitu. Pemikiran terus Di sebenarnya bukan pemikiran sih. Kalau saya lihat di sini sebenarnya ini udah saya sama dia tuh kayak gini dan saya adalah hantunya, jadi saya berbisik. Yang itu jahat, bunuh dia. Gitu. Itu kayak dan di pikirannya tuh suara hantunya udah mengelilingi sampai sini. Itu yang saya lihat dan curiga terhadap sesuatu. Curigaan terus. Itu orang jahat. Pasti kamu dijahatin. Jadi ini dia dan itu yang saya peragain adalah reka adegan di mana hantunya bisikin dia terus dan menyeramkan bentuknya seperti Bentuknya itu. ini. Iya. Dan Kalau masih di keluar, belakang dia. ini belum keluar sih, masih di dalam badannya dia.
Kalau keluar saya nggak tanggung jawab apa yang terjadi dengan Mas Pram ya. Mungkin kau juga bisa dibisikin untuk nyakitin diri kamu sendiri, Mas Pram. Anda pernah sebegitu emosinya sampai menyakiti istri Anda nggak, Mas? Iya. Itu saya lihat ya waktu melakukan KDRT sama istrinya, dia tuh dipengaruhin beginian nih. Sampai sebenarnya ya kalau saya bongkar, gara-gara bisikan ini, dia bilang hantu perempuan ini bilang, bunuh istri kamu. Pernah Sebenarnya ada itu kan. pikiran itu? Mungkin untuk membalikkan lagi, maksudnya pengen apakah benar dia yang berbuat. Jadi pemikirannya tuh jadi saya pengen menyatet dia lagi seperti itu. Banyak. Nyatet banget. Nggak selesai deh pokoknya, Bay. Iya, permasalahannya nggak Jadi selesai. Seperti itu. sebenarnya otaknya dia dipenuhi dengan sosok makhluk gaib. Karena jadi gini loh, dia mau nanya yang benar yang mana, tapi dia berkunjung ke banyak tempat, jadinya bingung. Betul. Nah, berkunjung ke banyak tempat jadi dia bingung, tapi resikonya malah ke makam, malah ini jadi magnet nih. Makhluk halus itu malah pada ikut. Tambah lagi dia punya beginian. Tambah sebagai lagi tempat punya dan rumah. beginian. Nah, akhirnya dia nggak ketemu jawaban, malah teman-teman yang udah di belakang udah mulai numpuk malah bisikin. Kayak bisikin, pukul istri kamu. Kayak gitu-gitu. Ini yang saya lihat sekarang. Kadang-kadang gini juga, yang saya nggak bingung, saya sudah sembuh, maksudnya tidak pengaruh, badan saya nggak berat atau apa, istri saya yang sakit seperti itu. Berpindah. Iya seperti itu jadinya, saya juga Media. bingung. Anda yakin? Kenapa berpikiran istri Anda yang melakukan ini? Melakukan guna-guna, membuat badan gak nyaman, pikiran ngeblank. Karena saya melihat kehidupan saya sehari-hari dengan dia. Kehidupan sehari-hari kenapa? Perilaku dan sikapnya beda. Bedanya? Perubahan. Jadinya mungkin dari dia kadang-kadang ini juga orangnya keras. Satu orangnya keras, kedua itu dia ini melawan juga dengan saya. Seperti itu. Oke. Dan kadang-kadang mengucilkan saya. Mengucilkan, Iya, seperti itu. melawan ya. Iya, melawan dan mengucilkan saya. Tahu saya sedang seperti ini dengan keadaan sakit, tapi dia kadang-kadang tuh mengucilkan saya. Kadang-kadang dengan SMS, WA yang nggak jelas, dia bilang banyak perkataan yang kadang-kadang menyakiti hati saya. Dan Anda nggak suka. Iya. Tapi itu membuat Anda berpikir bahwa ini jangan-jangan dia yang guna-guna gitu. Iya, karena kan gini, kita berpikiran pakai yang real aja. Kalau istri yang suaminya sedang sakit, mungkin dia akan merasa hibah terhadap suaminya, bukan mengucilkan dan gimana terhadap suami seperti itu. Jadi dia nggak peduli seolah-olah biarin aja gitu. Ya kadang-kadang Oke, baik. seperti itu. Roy, ini barusan saya bisikin sama kru, ada yang datang mau ketemu Mas Pram. Oke. Dia maksa masuk, ada di dalam ya. Boleh Boleh. gabung. Jaga aja. Ada kursi. Mbak, beneran istrinya? Iya, saya istrinya. Kadang dia juga bersikap seperti itu. Dia kayak kemasukan seperti itu. Tapi boleh saya bertanya dulu ya. Saya ngerasa ketika Mas Pram melakukan KDRT seperti itu, ini saya ngerasa udah juga salah ya. Kita nggak bisa nyalain juga dengan makhluk, ya walaupun kamu dipengaruhi makhluk halus. Iya. Bener ya, Mas Pram tuh suka ngelakuin KDRT ya? Sering. Jambak dijedotin. Mungkin lebih dari itu. Kayak apa? Sampai saya ditendang, saya disiram pakai air got, Ya Allah. sampai hampir mau bunuh saya dipegang golok. Saya
disiram pakai air got. Ya Allah. Sampai hampir mau bunuh saya dipegang golok Tuh pada kan, saat ada anak saya. baik. Aku udah bilang kayak bunuh istri. Kayak Tuh orang-orang pegang golok. Tapi saya tidak pernah mau niat meninggalkannya karena saya memang sayang dengan suami saya. Saya pengen membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Dan saya kepengen dia sembuh. Pegang golok untuk mau bunuh. alasannya Iya, apa Sam. sampai semarah itu? Sebenarnya gini, di saat emosional itu datang, dia menantang. Karena memang ada Dia alasan. menantang. Dia seakan-akan tuh dia jagoan gitu, seakan gitu. Jadi Mungkin sebenarnya istri Mas ini menantang bukan ke Masnya, tapi ke siapa yang membisikkan Iya. sama Mas. iya, makanya itu. Tapi kan minta pembuktian. dengan cara seperti itu malah menaikkan emosional. Tapi sampai bawa golok tuh emang maksudnya mau ngebunuh gitu? Apa Ya, cuma untuk sempat- nakut-nakutin sempat. doang? Nakut-nakutin saya kalau saya nakut-nakutin aja. Nggak lucu sih. Em, Mas Pram. itu termasuk KDRT loh. Dulu memang saya pernah juga sampai babak belur ditonjok Babak belur? sampai berdarah-darah mulut saya gitu. Tapi saya nggak pernah ada rasa sakit hati dengan suami saya. Sampai kurus kering begini. Karena saya mungkin batin ya. Kenapa saya begini? Suami saya berobat kemana-mana nggak ada kesembuhan gitu. Sampai orang tua saya pun tidak ikut turun tangan untuk kesembuhannya dia kemanapun, membantu dari hal apa yang dibutuhkan gitu. Tapi ya seperti itu, malah saya dan orang tua saya yang dituduh menyimpang. Terus yang paling sering tiap hari itu WA suami saya kalau udah kerja dari pagi sampai ketemu malam tidak pernah berhenti. Selalu menuduh saya selingkuh, menikah siri dengan semua teman-temannya maupun orang tua saya. Itu yang saya nggak bisa dengar di kuping saya. Sampai yang paling bikin saya ini, kalaupun kamu hamil, itu bukan anak saya.